Hati-hati dengan jajanan-jajanan yang warnanya spesifik banget, warnanya cerah. Dan kemudian juga soal kebersihan, ini masih PR kita loh. Sanitasi higiene dalam banyak, bahkan industri rumah tangga kecil kita, ya PYRT, industri rumah tangga itu masih banyak yang menjadi PR besar lah. Soal kebersihan orang, kebersihan tempat, kebersihan peralatan, gitu. Gitu toh. Kemudian penyajiannya juga bersih. Kadang-kadang kan gimana ya, kadang rasa risih juga ya. Misalnya ngambil gorengan nggak pakai penjepit, itu kan hal sederhana ya. Iya. Itu nggak pakai sarung tangan, gimana tuh? Ya betul. Ya, tambah enak nggak itu makanan itu? Gitu kan. Ternyata nggak jadi, dikembalikan lagi. Ya, gitu. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya Content Manager tribunbanten.com Agung Yulianto Wibowo. Sekarang saya berada di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Serang. Sekarang saya berada bersama dengan Pak Kepala BBPOM Serang, Pak Mojaza Sirait. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik Mas Agung dan seluruh pemirsa Tribun Banten. Alhamdulillah. Ya. Udah lama di Serang Pak? Belum terlalu lama, baru hitungan 7 bulan. Baru 7 bulan. Iya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya di ujung timur Indonesia, di Papua. Di Papua. Iya. Sekarang di ujung barat Pulau Jawa ya. Iya. Nah Pak, BPOM ini tugasnya apa sih Pak? Baik, sebelumnya kami sapa seluruh pemirsa Tribun Banten. Salam sehat untuk kita semua. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2024 ini hidup kita semakin baik, semakin berkualitas, dan tentu semakin produktif. Amin. Badan POM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Pengawasan ini mulai dari pembuatan aturannya, gitu ya, kemudian pelaksanaan aturannya, pembinaan, pendampingan, sampai dengan penegakan hukum. Nah, termasuk penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Nah, kalau Balai Besar POM di Serang, ya sebagai unit pelaksana teknis Badan POM di Provinsi Banten, bersama dengan Balai POM di Tangerang. Nah, ini pun perlu kami sampaikan. Jadi sekarang di Provinsi Banten sudah ada 2 kantor Badan POM. Nah, tugas kami itu adalah ya sebagai unit pelaksana teknis melakukan tugas pengawasan obat dan makanan. Obat dan makanan yang dimaksud itu meliputi obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kita biasa konsumsi ya, kita beli dari apotik, toko obat, puskesmas, rumah sakit, seperti itu. Dari semua golongan obat. Kemudian kosmetik, diawasi oleh Badan POM juga. Suplemen kesehatan, produk biologi seperti vaksin juga diawasi oleh Badan POM, obat tradisional juga diawasi oleh Badan POM, termasuk bahan obat. Nah, pengawasan ini Pak Agung dan para pemirsa kita lakukan secara komprehensif. Komprehensifnya adalah pengawasan pre-market. Jadi sebelum diedarkan, sebelum mendapat izin edar kita periksa dulu, sertifikasi dulu pabriknya. Penerapan standar-standar, misalnya kalau untuk pangan itu cara produksi pangan olahan yang baik, kalau untuk obat cara produksi obat yang baik, kalau untuk kosmetik cara produksi kosmetik yang baik, distandarisasi sesuai, diberikan izin edar, dan setelah memiliki izin edar kita awasi lagi industrinya, produk yang beredar di lapangan, kemudian kita juga sampling, artinya kita membeli sampel yang beredar di lapangan dan uji di laboratorium. Itulah pengawasan post market. Nah, itulah yang kami lakukan di UPT, Balai Besar POM di Serang. Jadi di sini ada beberapa fungsi, dari fungsi inspeksi, sertifikasi, fungsi komunikasi, informasi, edukasi, termasuk yang seperti ini ya, itu termasuk untuk informasi dan edukasi, kemudian fungsi pengujian, dan fungsi penindakan. Berarti cukup banyak ya? Sangat banyak malah. Sangat banyak. Saya bagi orang dalam itu menurut saya sangat banyak. Iya. Gitu. Personel berapa Pak di sini? Kami sekarang 115 orang. Itu seluruhnya ya, semuanya all in. All in. Iya. Nah, itu
untuk kawasan wilayah di Banten ya, kecuali Serang ya, Tangerang ya. Nah, jadi sejak kantor ini berdiri di awal-awalnya ini seluruh provinsi Banten. Tapi karena perkembangan Kompleksitas tadi. ya Dinamika lah kompleksitas ya. permasalahan ya, tantangan dan harapan masyarakat tentunya. Dari tahun 2018 sudah ada kantor Lokapom di Tangerang, wilayahnya di Kabupaten Tangerang saja. Dan sejak 2023 bulan Oktober eh, dari Loka itu sudah naik kelas menjadi Balai POM di Tangerang dengan wilayah kerja Tangerang Raya. Nah, kalau wilayah kerja kami di 5 kabupaten lain selain Tangerang Raya. Tapi sebagai balai koordinator untuk Provinsi Banten gitu. Jadi koordinasi dari Balai Tangerang tetap Ada di sini. tetap di sini gitu, tetap dilakukan di sini. Nah itu mengawasi 5 kota kabupaten 115 itu bagaimana Pak? Cukup Pak? Iya, jauh dari cukup sebenarnya, jauh dari kata cukup, tetapi ya itu yang ada kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, dalam hal itulah kita kan harus memiliki strategi, Pak. Strateginya adalah pengawasan berbasis resiko. Jadi pengawasan kami selama ini juga adalah pengawasan berbasis resiko. Jadi tentu kita lihat produk mana yang paling sering disalahgunakan misalnya. Dari temuan tahun lalu misalnya, sarana, kalau kami sebut sarana itu apakah itu pabrik, rumah sakit, Di luar produk distributor lah ya. dan sebagainya. Misalnya yang rekod pelanggarannya paling banyak gitu dan berdampak bagi masyarakat, tentu itu menjadi prioritas pengawasan kita. Bukan berarti yang lain nggak diawasi ya gitu. Tapi itu salah satu cara kita untuk mengatasi kekurangan SDM gitu. Jadi kan strategi yang harus kita susun sedemikian rupa, termasuk juga koordinasi dengan lintas sektor. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk dana DAK, dana alokasi khusus yang dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota yang memang menerima dana tersebut. Itu kan selain kita bekerja sama, kita dalam banyak hal lah ya, mereka juga kita berharap pada akhirnya bisa juga mandiri melakukan pengawasan. Itu kan juga termasuk strategi dalam pengawasan. Kalau sebagian masyarakat tuh kan taunya BPOM datang langsung uji klinik terus kemudian oh ini ada kandungan ini. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak cara BPOM untuk kemudian melakukan pengawasan terus kemudian pengujian gitu? Oke. Nah, seperti saya katakan tadi pengawasan kita kan pre-market dan post Ya. market. Jadi katakanlah kalau pengawasan pre-market, kalau Pak Agung atau masyarakat mau mendaftarkan produk nih, misalnya produk kopi ya kan, Ya. kopi salah satu unggulan daerah kita ya. Saya ingin mendaftarkan di Badan POM. Nah, datang saja nanti ke BPOM Serang atau melalui unit layanan pengaduan konsumen kami. Itu tentu nanti akan kita berikan panduan, guiding gitu ya. Ya. Lengkapi ini, misalnya kalau dia produk pangan ya, produk pangan ya, kopi ya tadi produk pangan. Berarti kan harus menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Sarana pabriknya harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Orangnya memenuhi kualifikasi ya, jadi ada pelatihan cara produksi pangan olahan yang baik, hasil uji laboratorium juga harus memenuhi syarat. Nah, itu akan kita berikan panduan, kita akan dampingi. Nah, setelah itu nanti kita akan ke lapangan. Nah, itu yang mungkin disebut inspeksi, tapi kalau bagi kami itu disebut sertifikasi. Jadi kita akan memberikan sertifikat apabila sudah sesuai standar yang ditetapkan. Kan perlu semua distandarisasi kan, kalau tidak wah nanti produk kita nggak terjamin kualitasnya dan mutunya. Itu gratis tapi Pak? Atau? Nah, kalau kami hadir ke lapangan, baik itu dalam rangka sertifikasi ataupun dalam pengawasan rutin atau sidak itu semua gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah kalau saya mendaftar tadi untuk diuji klinik tadi. Kalau pendaftaran itu tentu ada pendaftaran untuk katakanlah merek tertentu ya. Kalau Bapak misalnya memiliki 5 merek produk kopi tapi merek A, B, C, D kan bisa saja. Itu masing-masing ada namanya pembayarannya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ya itu kan ke negara ya. Gitu. Dan pengujian laboratoriumnya juga ada PNBP-nya juga, pendapatan negara bukan pajak. Tetapi
untuk UMKM pendaftaran itu diskon 50% ya. Kalau untuk tadi ya merek dan sebagainya ya, untuk mendapatkan izin edar. Untuk mendapatkan izin edar, saya ulang lagi, itu untuk UMKM hanya bayar 50%. Ya nilai itu nggak terlalu besar Pak. Untuk ukuran sebuah usaha kecil, bukan mau bicara soal besaran angka sebenarnya, tapi supaya jangan ragu, itu sekitar 300.000 untuk 5 tahun. Itu yang bukan non UMKM. Ya itu yang UMKM. Oh, yang UMKM. Berarti kan yang bukan UMKM kan 600. berarti kan 600 kan. Jadi sekitar segitu. Jadi nggak pasti bisa terjangkau lah ya. Untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Sedangkan sekarang masyarakat mungkin beli pulsa, beli apa ya? Beli jajanan kan bisa lah ya kan gitu. Jadi kalau bahkan katakanlah 500.000 untuk 5 tahun, 100.000 1 tahun, kan saya pikir negara sudah memberikan kemudahan itu ya. Jadi nggak usah ragu. Yang lainnya itu tentu adalah tanggung jawab dari industri itu. Mungkin ada begini, pelaku saya bilang begini, urusan dengan Badan POM itu mahal gitu ya. Soal perizinan nggak mahal, saya garansi seperti tadi saja. Cuma bagaimana supaya industrinya terstandarisasi, punya ruangan yang memadai, peralatan yang memadai. Ya itu kan tentu bukan urusan dengan Badan POM ya. Itu kan tentu urusan dari industrinya. Itu kan harus kita pilah ya, harus kita bedakan tuh. Nah termasuk yang tadi pengujian laboratorium, kami ada kuota pengujian sampel untuk UMKM. Yang penting segera didaftarkan, karena kuotanya terbatas. Nah kalau itu selama masih ada kuota, itu free, gratis. Itu kuota itu dalam jangka setahun, sebulan atau? Selama setahun, tetapi katakanlah kuotanya dalam setahun hanya 100 sampel. Jadi kalau dalam bulan Januari, Februari, Maret misalnya sudah tercukupi itu, ya berarti untuk bulan berikutnya bayar. Tidak bisa lagi gitu. Karena memang ya kami kan menggunakan regen, media, asam asetat lah, gitu, pelarut-pelarut kimia yang lain, media mikrobiologi, itu kan semua dibelikan Pak gitu, dan dipakai biaya negara kan gitu. Jadi kalau kami semuanya nguji gratis, nanti yang beli pakai ini berapa? Ya gitu. Jadi itu kan siklus keuangan negara yang harus kita jaga seperti itu. Tapi bedanya apa Pak ketika saya punya produk terus kemudian antara ada cap BPOM sama kemudian tidak ada? Nah ini pertanyaan yang sangat penting banget. Ya. Jadi kita bicara misalnya soal makanan dulu ya. Tidak semua makanan atau pangan itu didaftarkan, tidak harus semua. Jadi pangan itu terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama adalah pangan segar. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan. Itu kan nggak perlu izin edar BPOM, dan itu pengawasannya dari Dinas Pertanian, dinas yang terkait kan. Kalau dia ikan segar atau ikan daging, itu kan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan gitu ya, kalau daging. Nah, kemudian yang kedua, pangan siap saji. Misalnya kue-kue basah. Ya, kue risol kah, pisang goreng kah, bakso yang kita pesan langsung disajikan gitu ya. Ya itu termasuk pangan siap saji. Itu juga nggak perlu izin edar. Perlu izin? Nggak perlu izin edar kan gitu. Ya kan? Yang wajib memiliki izin edar adalah pangan olahan yang dikemas. Dan disimpan biasanya dalam waktu yang mulai waktu yang singkat, tidak terlalu singkat, ataupun waktu yang panjang. Misalnya yang waktu singkat, kan ada juga yang frozen food hanya berapa hari gitu ya. Itu kan juga harus Badan POM, mendapat izin edar dari Badan POM. Nah, pentingnya apa? Izin edar itu kan adalah sebuah jaminan, sebuah garansi bahwa produk tersebut sudah diawasi oleh institusi yang berwenang dan berkompeten di bidang itu. Seperti tadi kita kasih contoh, ya, Bapak produksi 1 merek kopi dan telah mendapatkan izin dari Badan POM. Berarti itu sudah diperiksa Badan POM. Pabriknya, orangnya, labelnya. Kan kadang-kadang begini loh, ini hal sederhana. Bahkan dalam label itu orang bisa tertipu gitu ya, dengan iklan-iklan atau dengan isi label yang bombastis. Dan kita orang Indonesia kan relatif begitu percaya sama kata iklan. Gitu. Bukan saya katakan bahwa iklan
Salah, ya Tribun tentu perlu iklan ya gitu. Iya. Tetapi misalnya pangan itu tidak boleh mengiklankan kan seolah-olah seperti obat. Iya, iya, iya. Tapi kan kalau ada juga kan maka pangan atau suplemen kesehatan itu seolah-olah seperti obat. Itu juga salah. Ya kalau mau jadi obat ya daftarkan sebagai obat, jangan daftarkan sebagai makanan. Makanan, ya. Nah, dalam proses mendapatkan izin edar itu semua itu sudah diperiksa. Jadi selain menjadi garansi untuk pelaku usahanya bahwa dia sudah tersertifikasi, Buat konsumen juga bagi konsumen, oh itu sudah diawasi oleh Badan POM. Dan apabila terjadi ada masalah, komplainnya bisa ke BPOM. komplainnya bisa ke semua pihak yang terkait tentunya. Iya, iya, iya. Ya kan? Dan terutama kepada industri kita bisa minta pertanggungjawaban. Anda kan sudah diberikan sertifikat, bertanggung jawab dong dengan sertifikat yang Anda terima. Kan tentu itu harapan kita. Iya, iya, iya. Gitu. Dalam pengawasan obat dan makanan itu ada 3 pilar. Yang pertama pilarnya pemerintah, ya termasuklah Badan POM di situ ya. Kalau di pusat tentu membuat aturan, kalau kami kan sebagai pelaksana aturannya. Kemudian melakukan pengawasan. Pilar kedua siapa? Pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap mutu produk yang diproduksi. Sekarang ini Badan POM, katakanlah Balai Besar POM di Serang, memang bisa mengawasi semua industri yang sedang bekerja di Banten hari ini, kan nggak bisa. Siapa yang bertanggung jawab? Ya mereka. Apa yang harus mereka bertanggungjawabkan? Ya sertifikat yang sudah diberikan itu. Berarti kalau BPOM secara periodik nih. Nah, secara periodik kita, Iya, termasuk tadi berskala prioritas berdasarkan resiko. Kalau misalnya kita menemukan industri ini, ya maturitasnya rendah, tentu itu akan lebih sering diperiksa. Iya, iya. Siklusnya akan lebih tinggi. Kalau maturitasnya tinggi, itu ya maturitasnya tergantung dari temuannya ya. Kalau temuannya katakanlah temuan-temuan minor, temuan-temuan kecil yang tidak berdampak pada kualitas produk, tentu itu kan jangka waktu pengawasannya, periodiknya kan tidak terlalu sering. Tapi kalau pelanggarannya misalnya berat, ya bukan hanya pemeriksaan rutin, dihentikan kegiatannya, Ditutup. dicabut izinnya, diperintahkan ditarik produknya, bahkan sampai penegakan hukum. Nah, kembali supaya nanti tidak masyarakat bingung, jadi izin edar itu sangat penting sebagai jaminan bahwa itu sudah diawasi oleh institusi yang terkait, dan dengan izin edar, produk itu bisa diedarkan kemanapun. Namanya kan izin edar. Iya, iya. Kalau nggak punya izin edar, ya nggak bisa diedarkan, Pak. Itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan memerintahkan seperti itu. Jadi baik produk yang diproduksi dalam negeri maupun produk impor. Jadi produk-produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dari luar negeri wajib melalui filter saringan dari Badan POM, diberikan izin edar, kemudian bisa diedarkan. Termasuk kalau dari barang lokal diekspor ya. Nah, kalau barang kita diekspor tentu Ada akan menyesuaikan dari permintaan negara, ya. dari negara pengimpor, kan gitu. Nah, Pak, tadi kan BPOM mengeluarkan satu di antara sertifikasi untuk izin edar nih. Tapi kan juga bisa melakukan pengawasan atau pemeriksaan makanan yang bukan dalam kemasan kan? Bisa, dan itu kita lakukan pengawasan. Contohnya jajanan anak sekolah. Kami punya program prioritas nasional. Dari tahun 2011, kita punya program khusus untuk pengawalan pangan jajanan anak sekolah. Dan tiap tahun ini kita lakukan di beberapa sekolah, di banyak sekolah. Tahun ini kita akan ke Lebak. Tahun lalu kita di Pandeglang dan di Tangerang. Iya, melakukan pengawalan pangan jajanan sekolah. Itu kan bukan yang dikemas tuh. Supaya apa? Jajanan anak-anak kita itu sehat, aman. Karena apa? Sekarang kan kita lihat ya, selain pedagang kita kan kreatif tuh. Tentu kita dukung itu ya, kreativitasnya. Tetapi juga kita perlu dorong agar jajanan yang mereka buat itu sehat, bersih, ya. dan juga sebisanya, sebaiknya mengandung zat gizi yang inilah ya, yang berimbang gitu ya kan. Karena salah satu tugas kami adalah kami juga terlibat di dalam penanggulangan stunting, ya kan. Dan sementara anak-anak sekolah kan orang tua kan kasih jajan tuh, ya sedikit banyak ya, pasti ada kan kontribusi dari makanan itu juga. Nah ini kita lakukan dengan komunitas sekolah, kita bina sekolahnya, kita kerjasama dengan mereka untuk mengatur kantin sekolah, dan bahkan kita mendorong
kepada pemerintah daerah agar kantin-kantin di sekolah itu disediakan. Nah, mungkin kan selama ini pemerintah daerah gitu ya fokus pada bangunan ruangan kelas, laboratorium dan sebagainya. Kantin sekolah mungkin belum, belum tahu semuanya gitu. Tapi sebagian memang belum ada. Ini kan penting banget. Kalau ada kantin sekolah, kantin yang sehat selain menyediakan tempat yang terjamin kualitas makanan minumnya, anak-anak kan bisa sekolah dengan tenang tuh. Kan bisa saja alasan anak sekolah kan nggak belajar dengan tenang, sakit perut ya karena jajan sembarangan ya gitu. Nah, sepanjang BPOM Serang ini melakukan pemeriksaan pengawasan tadi di jajanan tadi, pernah menemukan kandungan apa yang kemudian bisa mengakibatkan tadi gangguan kesehatan untuk siswa, Pak? Nah, secara umum saja ya, bukan hanya jajanan sekolah. Jadi program prioritas yang kami kerjakan setiap tahunnya itu ada namanya pengawalan pangan jajanan sekolah, kemudian gerakan keamanan pangan desa, dan pasar aman dari bahan berbahaya gitu ya. Nah, sejauh ini yaitu sayangnya masih ada temuan kita, termasuk yang terakhir kemarin di salah satu kabupaten, kita masih menemukan penambahan bahan kimia atau pewarna yang dilarang pada pangan, itu pewarna tekstil rodamin B. Beberapa jajanan yang kita temukan itu, ya ini nggak menyebut merek ya, karena memang nggak bermerek ya. Gitu. Kayak kon es krim, jajanan pala, kerupuk, itu positif. Hasil uji tes kit kita dan hasil uji laboratorium kita pastikan bahwa itu betul-betul mengandung bahan kimia yang dilarang, yaitu tadi rodamin B. Itu. Nah, ini yang sedang kita telusuri sumbernya dari mana. Nah, tantangannya adalah apa? Kita setelah menemukan penjualnya, kemudian kita telusuri distributor besarnya, dan distributornya kemarin menyampaikan kami membelinya secara online di salah satu kabupaten di luar Provinsi Banten. Nah, ini kan PR lagi nih, gitu. Nah, makanya kita begitu senang media seperti ini, kita kerjasama untuk edukasi masyarakat. Hati-hati dengan jajanan-jajanan yang warnanya spesifik banget, warnanya cerah, glowing. Kalau makanan ya. Jadi ini sedikit informasi tambahan ya untuk masyarakat. Jadi kalau jajanan itu warnanya merah menyala gitu ya, dan tidak homogen warnanya, tidak homogen, kadang-kadang ada kayak berbintik-bintik, tidak merata gitu ya. Atau ini yang warna kuning gitu, kuning menyala gitu. Kita belum bisa katakan itu udah pasti, tapi jangan-jangan itu adalah pewarna tekstil, bisa rodamin B ya, ataupun metanilin. Itu memang nggak boleh ada di situ, Pak ya? Nggak boleh, Pak. Kadarnya berapapun kadarnya? Kadarnya berapapun. Itu adalah pewarna tekstil, pewarna pakaian. Bapak bisa bayangkan kalau harusnya pewarna pakaian gitu ya, pakaian itu warnanya tahan berapa lama, Pak? Iya. Bertahun-tahun kan? Bisa luntur itu. Susah luntur kan? Bayangkan kalau itu terakumulasi dalam tubuh kita dalam jangka panjang. Nah, kalau bicara pangan, ini juga perlu menjadi bahan edukasi bagi masyarakat. Dampak makanan minuman yang tidak baik, tidak sehat itu tidak selalu langsung saat itu, tetapi jangka panjang. Kalau bahan-bahan yang berbahaya itu kita konsumsi, pewarna, rodamin B tadi, metanil, formalin, boraks, terakumulasi dalam tubuh kita. Ya tunggu aja setelah usia emas gitu ya. Banyak penyakit yang kita nggak duga, kan gitu. Nah, Pak, kalau terkait sama jajaran tadi kayak yang campuran pewarna tekstil tadi, itu kan juga berkaitan sama pedagang kecil, Pak ya? Iya. Nah, itu bagaimana kemudian mengedukasi mereka agar ya mereka juga paham soal seperti itu gitu, Pak? Nah, inilah salah satu PR mulia dan berat, tapi harus berat gitu. Di satu sisi kita mendukung, kita sangat mendukung UMKM, pedagang kecil, sangat kecil dan apapun itu, kita dukung semuanya. Maka yang kita lakukan adalah kita datang ke lapangan mengedukasi mereka. Terutama dalam hal apa? Penggunaan tadi bahan-bahan kimia yang diduga ya, ditambahkan. Ya kan kita bisa identifikasi ya sebagai petugas ya dari bentuknya, warnanya, aromanya, dari rasanya gitu. Jadi supaya mereka juga memahami itu. Dan kemudian juga soal kebersihan, ini masih PR kita loh. Sanitasi higiene
dalam banyak bahkan industri rumah tangga kecil kita ya PYRT Pak industri rumah tangga itu masih banyak yang menjadi PR besar lah soal kebersihan orang, kebersihan tempat, kebersihan peralatan itu. Dan Kalau bagi pedagang tadi Pak misalnya, bagi pedagang, yang tadi dia sudah ketahuan untuk menjual hmm. produksi dengan kandungan itu. Ketika dia akan melakukan berulang lagi seperti apa ya? Kalau untuk khusus pedagang kecil ya selama ini kita masih lakukan pembinaan Pak dan pada umumnya mereka merespon Pak dengan baik karena kan terkadang itu karena ketidaktahuan. Ya. Ya, tapi kalau pedagang besar yang sudah melek aturan, tahu bisnis dan sebagainya, sudah diberikan pembinaan dan sebagainya, tentu sanksinya ya bisa pidana, bisa administratif yang ya pencabutan izin atau penghentian kegiatan. Tapi kalau UMKM sejauh ini kita jauh lebih banyak, bahkan hampir semuanya kita lakukan pembinaan Pak gitu. Iya pembinaan. Itu kita belum Ya. berbicara obat sama kosmetik ya Pak. Wah itu banyak lagi nanti yang kita bisa bahas tentang obat-obatan, tentang kosmetik gitu. Oke Pak, selama pencapaian 2023 ini kira-kira BPOM Serang sudah melakukan apa? Apakah berapa jumlah yang sudah dilakukan BPOM misal penyitaan atau penemuan apa kira-kira selama 2023 Pak? Jadi dalam atau sepanjang tahun 2023 banyak hal yang sudah kita lakukan dan kita capai, misalnya indeks kepuasan masyarakat, survei kepuasan masyarakat yang semakin tinggi, indeks persepsi korupsi yang bisa kita jaga dengan baik gitu ya. Laporan integritas, gratifikasi sepanjang tahun itu tidak ada nol. Kita kan membuka laporan, mekanisme laporan juga. Itu kan selain dari tugas-tugas rutin kita kan harus memastikan bahwa integritas kita terjaga. Menurut saya itu juga adalah sebuah capaian. Terus dalam hal pengujian, kita meningkatkan terus standar ruang lingkup pengujian kita, gitu ya. Balai Besar POM di Serang termasuk salah satu yang terbaik untuk standar ruang lingkup laboratorium di antara UPT Badan POM. Kemudian dalam penindakan beberapa perkara yang kita tangani, baik itu perkara obat-obat tertentu di semester kedua, kalau tidak salah sekitar Juli atau Agustus, bersama-sama dengan tim dari pusat, dari kepolisian, dari BNN kita menggagalkan ya peredaran obat-obat tertentu yang disalahgunakan, itu sekitar 46.000 butir obat-obatan. Ini kan 46.000 butir ini bisa digunakan oleh banyak anak gitu kan, banyak orang tuh. Berapa banyak yang terselamatkan dari tindakan kita bersama-sama dengan instansi terkait itu. Obat keras yang tidak masuk dalam ke narkoba ya? Iya, jadi obat-obat tertentu sebenarnya adalah golongan obat keras tetapi disalahgunakan karena apa? Dampaknya atau efeknya itu seperti narkoba. Gitu. Dan juga kita juga melakukan penindakan terhadap produksi dan peredaran suplemen yang ilegal, suplemen yang dipalsukan, ya, termasuk juga pangan yang dipalsukan, yang bahan bakunya diimpor dari luar negeri, itu juga kita tindak, gitu, dengan beberapa perkara yang lain. Dan semua sekarang itu sudah berproses di pengadilan, jadi sudah selesai dari kita, sudah selesai tahap 2, dan sekarang dalam proses persidangan. Itu. Termasuk juga pengawasan kita, di sini kalau dalam konteks pengawasan juga pembinaan ya, beberapa UMKM kita dampingi supaya mendapatkan izin edar, itu ya, supaya itu meningkatkan ekonomi masyarakat dari UMKM ya, yang kita dampingi. Itu. Tahun ini mau ngapain Pak kira-kira? Tahun ini dengan kita recatchment area, ya tentu kami masih bertransisi ini berbagi tugas dengan Balai POM di Tangerang, maka pengawasan kami juga akan menyesuaikan dengan wilayah kerja existing sekarang, ya tentu karena dulu kan sarana pengawasan itu paling banyak di Tangerang ya, tentu akan kita lakukan pengawasan pengalihan ke daerah-daerah yang selama ini belum bisa kita jangkau. Jadi kita akan lebih jauh selatan ke dalam sana gitu, gitu ya. Itu untuk pengawasan dan juga pendampingan UMKM. Kami sangat konsen dengan UMKM. Kita ingin menumbuhkannya dan kita ingin juga kerjasama dengan semua pemerintah
daerah dan instansi manapun, baik swasta ataupun pemerintah untuk pendampingan UMKM. Termasuk tadi juga pelaksanaan program prioritas nasional, pengawal jalan sekolah, gerakan kemenangan pangan desa, dan pasar aman dari bahan berbahaya. Itu menjadi program nasional yang harus kami sukseskan karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Iya. Kalau GKPD itu dengan masyarakatnya, ya kalau PJS itu dengan sekolah, dengan anak sekolah berarti kan gitu. Dan ini mungkin PJS ini kita akan usahakan kolaborasi dengan BNN untuk edukasi penyalahgunaan narkoba juga. Kita udah sampaikan ke BNN juga terkait ini gitu. Ya. Kemudian ya pasar aman itu berhubungan dengan pasar. Pasar itu kan dari sana kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau ini bisa kita kelola dengan baik, maka obat, makanan, kosmetika yang ilegal ya kita bisa minimalkan gitu. Nah, mau puasa ini gimana, Pak? Kan apakah kemudian masyarakat bisa tahu jajaran A misalnya kan, kemudian dia beli, terus kemudian BPOM bisa dong atas inisiatif sendiri masyarakat tanpa perlu BPOM ke sana gitu, bisa Pak? Oh iya. Nah ini nggak terasa ya, udah mau puasa aja ya, itu ya. Bulan depan. Bulan depan udah puasa baru bulan lalu padahal kita puasa. Iya gitu. Saya cepat banget ya. Tentu kita menyambut puasa dengan senang, sukacita, maka Badan POM tugasnya adalah memastikan sukacita atau ibadah itu yang terutama ya bisa dijalankan dengan baik. Ya tugas kami memastikan makanan minuman yang dikonsumsi itu aman selama puasa. Jangan sampai nanti kita mau taraweh perut keroncongan ini apa nih gitu. Maksudnya keroncongan karena sakit. Nah, itulah kita melakukan intensifikasi pengawasan untuk produk-produk pangan olahan termasuk juga takjil. Jadi bukan hanya takjil, Pak. Produk makanan minuman secara umum juga kita lakukan pengawasan. Lebih intens. Saya kebetulan dulu dari Papua, jadi kita harus menjaga tren jangan sampai pangan-pangan kadaluarsa itu di drop, didistribusikan ke tempat-tempat yang jauh kan gitu. Yang mungkin orang belum bisa memahami semuanya atau tingkat kewaspadaannya kurang gitu kan. Nah, kita juga melakukan pengawasan pengolahan itu ya gitu. Jadi di toko-toko, di distributor. Seperti kemarin tahun lalu dalam menjelang Natal, distributor-distributor termasuk online. Ini juga perlu kami sampaikan. Pengawasan online termasuk gudang-gudang marketplace kita lakukan pengawasan. Ya makin nambah pekerjaannya berarti. Sangat tambah. Dengan online ini memang sebuah PR tersendiri, Pak. Karena mati satu katanya tumbuh berapa ya? Mungkin nggak sampai 1000 sih gitu ya. Tapi mati satu banyak tumbuh yang lain gitu dengan modus yang nakal juga ada juga. Nah, kembali ke soal takjil tadi ya. Ini kita intensifkan karena animo masyarakat untuk menjadi produsen atau menjadi pembuat kue, minuman dan sebagainya itu kan harus kita hargai itu. Nah, kita mau menyarankan nih, pastikan dibuat dengan cara yang bersih, higienis ya, sanitasi higiennya baiklah, peralatannya, bahan bakunya, terjamin kualitasnya, itu toh, kemudian penyajiannya juga bersih. Kadang-kadang kan gimana ya, kadang rasa risih juga ya. Misalnya ngambil gorengan nggak pakai penjepit, itu kan hal sederhana ya. Iya. Itu nggak pakai sarung tangan, gimana tuh? Tangan, ya betul. Ya tambah enak nggak itu makanan itu? Gitu kan. Ternyata nggak jadi, dikembalikan lagi. Ya, gitu. Nah, gitu. Itu kan sebenarnya hal sederhana. Gitu. Termasuk memajangnya di pinggir jalan, ya janganlah sembarangan, jangan sampai terbuka kan. Nanti gorengan plus debu kan gitu kan, nggak enak kan gitu. Atau ada rintik-rintik hujan. Atau yang lagi nyerocos kan keluar itu gitu. Jadi itu kelihatan sederhana loh. Ya. Jadi simpel lah atau display lah, pajanglah dengan cara yang bersih. Nah, kita dukung UMKM termasuk makanan berbuka puasa. Jajanan sehat, aman, puasa lancar, ya barokah semuanya kan. Amin. Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Terima kasih Pak Agung. Dan terus semangat menjalankan tugas dengan baik. Sama-sama. Terima kasih kami sekali lagi. Sangat berterima kasih bisa kerjasama dengan Tribun. Ini yang pertama dan untuk seterusnya harus Amin. sering-sering. Siap. Ya. Iya. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih.
Ya. Oke Tribuners, itu obrolan kita bersama BPOM Serang. Semoga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.